Jadi, Kita Bang bayangin ya kita hampir tiap hari keluar. Berapa uang yang kita habiskan? Lebih dekat kita kalau main Liga Malaysia. Lebih dekat ya? Tiket pesawat cuman 500.000. 400-500 kan. Dia awalnya nggak mau minta maaf ke Persiraja, itu yang buat saya jengkel. Seharusnya Persiraja itu harus kamu kasih penalti 2 kali. Dulu saya pas SD saya dengar Persiraja di RRI di kampung Bang. Nanti pas Pak Presiden pulang mungkin nanti menjelang dimulai liga kita podcast kali sama Presiden ya. Pakai tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, ketemu lagi di podcast Kupi Saring episode kelima dengan presenter yang berbeda hari ini. Saya Iwan Prala ditemani Bung Dimas. iya, saya sebagai presenter pemula. Agak jomplang hari ini, saya pakai batik. Bung Dimas pakai jersey tim nasional, bukan tim nasional ya, tim sepak kebanggaan bolanya RRI. Iya. Angkasa FC. Nah, Angkasa karena FC. pakai baju Angkasa FC berarti pembahasan kita hari ini tidak jauh dari Sepak bola dong. sepak bola. Nah, Oke. Dan Jadi- kita juga sudah ada tamu yang luar biasa menginspirasi juga ya. Masih Untuk- muda masih tapi muda. sudah menjadi tokoh sepak bola, kebangkitan sepak bola Aceh lah, mudah-mudahan. benar Oke. sekali. Tapi kalau saya panggil nama aslinya mungkin orang nggak tahu. Nah, benar sekali. Karena ini lebih terkenal dengan sapaannya ya. Ya, Bang Gidong. Bang Gidong. Siap, Bang. Apa kabar Bang? Baik Bang. Salam olahraga dulu kita. Bang. Salam olahraga. Bang Gidong saat ini menjabat sebagai manajer Persiraja Kota Banda Aceh. Iya. Benar ya Bang ya? Iya. Oke, kalau di luar manajer itu kan merangkap sebagai pelatih. Hmm. Ya, kalau di kita terpisah ya, manajer dan pelatih itu berbeda, coach Iya. yang berbeda. Coach. Saat ini sedang berlangsung juga ini ketika kita rekaman ini, pemirsa ya, kita rekaman hari ini juga sedang berlangsung Lantak Laju Beyond Cup. Nah, Ya. ini masih babak penyisihan. Iya. Makanya kalau lihat baju Bang Gidong, Iya. hijau-hijau, campur oren, Lantak Laju Beyond Cup. Gimana Bang? Aman kompetisinya? Aman, alhamdulillah Bang. Wasit aman Bang? Wasit aman. Wasit udah kita wanti-wanti duluan nih. Soalnya kemarin saya coba spill Instagramnya, Iya. itu Bang spill akun Wasitnya IG dong. wasit dong. Oke. Menjadi perhatian ya kalau Iya. wasit ya. Tapi aman ya sejauh ini Bang? Aman, masih aman insya Allah. Kompetisi persiapannya dan tim-tim yang berlaga 16 tim, harapannya gimana nih Bang? Sesuai harapan semuanya sudah? Jadi yang sudah pertandingan itu kan 5 Bang. Jadi dari 5 itu mayoritas pemainnya juga pemain-pemain berkualitas. Bahkan ada yang menurunkan asing. Asing yang bukan dari Indonesia, maksudnya bukan yang sudah lama di Indonesia, tapi yang langsung dari negara asalnya. Dari Nigeria, dari Afrika. Jadi itu menandakan bahwasanya turnamen ini betul-betul menjadi pusat perhatian dan antusiasme dari berbagai tim. Iya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk menampilkan pemain terbaik, meraih kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. Cukup bergengsi juga berarti ya. Iya, tapi hampir tiap malam atau tiap sore itu penontonnya ribuan. Iya benar sekali. Dan di sini ada aturan yang menarik juga Bang, terkait pemain muda ya, Iya, yang usia 20 diharuskan bermain 90 menit. 90 menit. Dan itu harus terdaftar Minimal 3 minimal pemain. 3 pemain. Iya. Kenapa nih Bang? Jadi salah satu tujuan kita melakukan itu supaya bibit-bibit pemain muda ini terpantau secara profesional. Jadi kita nggak mau bibit-bibit muda ini kita abaikan dalam menggelar turnamen. Jadi makanya untuk tahun ini kita wajibkan pemain muda bermain 90 menit. 90. Dan setiap tim wajib mendaftarkan 3 pemain mudanya. Dan ini masih tarkam kah atau udah masuk liga nih Bang? Karena ada aturan-aturan yang luar biasa juga ya. Katanya Tarkam merasa liga. Tarkam merasa liga. Iya, kita sengaja membuat turnamen ini menyerupai liga sehingga pemain-pemain yang kita lihat ini benar-benar dia merasakan atmosfer liga. Iya. Jadi kita main malam, kita main di Stadion Lampineng. Dengan penonton ribuan Iya. gitu ya. Bahkan pelatih juga kita wajibkan yang punya lisensi nasional. Wajib ya. Wajib. Jadi ini merupakan salah satu program kita mendukung programnya PSSI Aceh yang telah melaksanakan kepelatihan pelatihan ke wasit, pelatihan ke pelatih sehingga pelatih-pelatih muda ini punya
ajang lah untuk mereka mempraktekkan. Iya, Jadi makanya di turnamen kali ini kita mewajibkan pelatih berlisensi nasional minimal D. Oh, oke. Ya, jadi kita juga mendukung program dari PSSI sehingga nggak cuman pemain yang kita berikan wadah, tapi pelatih-pelatih baru ini juga kita berikan wadah sehingga nanti banyak pelatih-pelatih Aceh yang bisa ngorbit di nasional. Dengan banyaknya pelatih-pelatih Aceh ini ngorbit di nasional, banyak juga yang ngorbit pemain-pemain Aceh. Oh, jadi begitu. Karena tanpa pelatih yang bagus pun, Ya. yang dari lokal Aceh, pemain lokal Aceh ini sulit juga berkembang di tingkat nasional. Kita kan nggak berharap pemain Aceh ini cuma di Persiraja, tapi suatu saat pemain Aceh ini bisa ngorbit di seluruh tim di Indonesia. Kayak sekarang kan pemain-pemain dari Pulau Jawa ngorbit di seluruh tim di Indonesia. Nah, kita punya mimpi suatu saat pemain-pemain Aceh ini diorbitkan oleh pelatih-pelatih lokal ini ke seluruh penjuru Indonesia. Oke. Jadi Makanya hari ini kita mau kupas tuntas soal maju mundurnya sepak bola sepak Aceh. bola Iya. Aceh. Kalau Syahrini kan maju mundur cantik. Nah, kalau Iya. kita nih maju mundur gimana nih? Kalau sepak bolanya kalau Warkop DKI maju mundur kena. Maju mundur kena. Nah, ini kita maju mundur atau berjalan di tempat ya. Atau berjalan di tempat. Ini kita coba sepak bola ulas Aceh. Siap. di Kupi Saring episode hari ini. Siap, Bang. Kalau lihat sepak bola Aceh sejauh ini mungkin ya, ini Iya. menurut kami Persiraja itu menjadi salah satu barometer. Iya. Kesuksesan Persiraja di level nasional itu jadi kayak barometer. Iya. Ketika Persiraja bisa mentas di Liga 1, orang berpikir, wah sepak bola Aceh udah naik kelas nih. Nah, Iya. kayak gitu. Seperti apa Bang Gidong ngelihat? Jadi saya melihat beberapa tahun terakhir ini ekosistem sepak bola Aceh ini udah mulai meningkat, Bang. Jadi mulai dari turnamen-turnamen baik di level kampung, di level provinsi, itu dahsyat luar biasa animo masyarakatnya. Terus pemain-pemain muda yang muncul pun karena berkat ada turnamen-turnamen ini terus bertambah. Jadi seperti apa yang kami gaungkan selama ini, ekosistem sepak bola ini harus lebih baik. Kan di ekosistem itu ada pendukung, ada tim bagus, pendukungnya rame, sponsornya senang kan. Ya. Jadi ekosistem ini yang terus kita jaga, makanya kami berharap juga kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu yang berada di pihak sponsor, baik itu berada di pihak tim dan yang berada sebagai penonton, saling mensupport. Karena kita Aceh ini kan posisi paling ujung. Paling ujung. Memang kalau kita lihat dari posisi ini banyak tim-tim yang kewalahan untuk datang kemari, baik itu dari, dan kita pun agak kewalahan kalau mainnya harus ke Papua kayak musim lalu kan kita harus tandang ke Biak itu tiketnya kan luar biasa. Jadi maksudnya ada hal-hal yang memang nggak tertulis tapi harus kita dukung bersama sebenarnya. Sehingga kalau ekosistem sepak bolanya bagus, pertumbuhan sepak bola di Aceh ini juga akan bagus. Tapi jadi beban nggak Bang? Karena Persiraja dijadikan barometer jadi beban nggak Bang? Sebenarnya nggak beban, seharusnya jadi tantangan bagi kami. Bagaimana Persiraja ini harus setiap tahunnya harus lebih baik, baik itu dari pengelolaannya, prestasinya, pemain-pemain yang diorbitkannya. Jadi ini menjadi tantangan sehingga memotivasi seluruh manajemen untuk bekerja lebih giat lagi. Karena 2 edisi berturut-turut ini kan nyaris ceritanya. nih. Nyaris ya. Iya benar. Edisi sebelumnya nyaris gitu ya. Iya. Kemarin juga Nyaris nyaris juga. kita takluk dari PSPS 2-0 sama 1-0 begitu ya. Nyaris. Apakah mungkin ada ketegangan dari Persiraja atau bebannya terlalu besar? Iya. Saya kan udah 2 tahun nih Bang, 2 musim, 2 musim di Persiraja. di Persiraja. Musim pertama gagal di perebutan tiket ketiga. Yang musim kedua gagal di perebutan tiket ke babak semifinal. Nah, saya lihat memang ada faktor non teknis di sini. Jadi bukan hal yang maksudnya kita udah berjuang sekuat tenaga. Dan kita juga udah protes sampai ke PSSI, kita protes. Tapi lagi-lagi hasil protes kita diterima, tapi hasilnya nggak berubah. Jadi kegagalan kita itu walaupun dianggap dicurangi, tapi hasil nggak bisa diubah.
Jadi mungkin dengan musim ini kita menggunakan VAR, hal-hal semacam ini nggak terjadi lagi karena kasihan. Ini ya kita yang rasakan udah 2 tahun ini kan kita merasakan. Yeah. Tapi mungkin suatu saat nanti ada tim lain yang merasakan lagi kan kita udah bisa bayangkan gimana perasaannya. Anak-anak dari awal udah kerja keras untuk berjuang, tiba-tiba dikalahkan oleh hal-hal non teknis. Iya. Dan saya sebagai manajer pun sudah mengikuti sidang Komdis Bang untuk masalah yang pertandingan Riau kemarin dan di Komdis itu mengatakan bahwa seharusnya Persiraja sah mendapatkan 2 penalti dan mereka menegur wasit cuman meminta maaf karena mereka manusia punya kekhilafan ya, tapi perjuangan kita hampir setahun itu ya nggak ada arti juga. Ya maksudnya setiap manusia punya kekhilafan tapi kan nggak mungkin lah khilafnya 2 kali di depan mata lagi. Ini seperti orang ada keributan menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, Bang. Jadi udah selesai begitu. Padahal kita dirugikan begitu kan? Iya, setahun perjuangan kita cuma dirugikan oleh kekhilafan wasit. Benar. Dan itu menjadi rahasia umum Bang, karena kan semua pertandingan nonton Bang. Masa dia di depan mata dia nggak bisa lihat itu penalti. Dan bukan sekali, 2 kali malah. 2 kali. Jadi ketika sidang itu diperlambat Bang. Diperlambat videonya sama PSSI. Terus wasit dengan santainya, saya mohon maaf, saya tidak melihat, padahal dia di depan mata dia. Maksudnya dia berpedoman bahwasanya manusia itu punya kekhilafan. Mungkin di saat itu dia lagi khilaf katanya. Ya udah mereka dapat teguran, tapi nggak mengubah hasil. Jadi itu yang mungkin menjadi pertimbangan Bang Erik juga musim ini, makanya Liga 2 pakai VAR musim ini. Mudah-mudahan Dan ini sudah disahkan ya. Sudah disahkan. Mudah-mudahan juga pelaksanaannya lancar sehingga nggak ada lagi faktor-faktor non teknis ini. Dan ini Minimal lah diminimalisir lah. minimalisir, benar sekali. Tapi udah move on kan Bang? Udah Bang. Udah. Udah ya? Walaupun nafasnya agak dalam gitu. Iya. Tapi biasanya Bang kalau udah sekali 2 kali gagal, yang ketiga berhasil biasanya. Yang penting jangan pernah menyerah Iya. gitu ya. Oke. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat Persiraja di kasta tertinggi. Betul, Amin. Nah kan kita ngomong maju mundurnya sepak bola Aceh, kita pernah merasakan lah dulu ya ketika jaya-jayanya sepak bola Aceh, banyak pemain-pemain kita terkenal begitu ya, kemudian mengisi juga di itu tadi klub-klub liga-liga top kita, Liga 1 itu ada pemain-pemain Aceh, tapi kan Ada di mana-mana sekarang gitu. Iya. sekarang kayak makin sedikit ya. Kayak Iya, semakin makin sedikit, sedikit. Bang. Apalagi di timnas ya. Iya, timnas kita hampir Timnas nggak lihat. kelompok usia masih ada Kelompok pemain Aceh usia, tidak ya. Ada kemarin Terakhir baru ada sih. dipanggil Bang, yang U23 si Syawal. Yang kemarin iya, juga main di turnamen kita di Beyond Cup itu di sebelah friend Syawal ya. Syawal yang Sempat PSIS jadi Semarang. MPV juga dalam pertandingan terakhir kemarin ya, bener ya? Enggak, yang kemarin dia babak kedua istirahat karena dia kan mau seleksi timnas, dia khawatir nanti cedera kan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa bibit-bibitnya ada tapi tidak terdeteksi, atau pembinaan yang memang nggak jalan, atau apa yang terjadi dengan sepak bola Aceh? Jadi menurut pandangan saya nih Bang ya, mungkin akan ada pro kontra nih setelah saya berstatement ini. Tapi saya lihat memang PSSI Aceh ini kayak kurang serius untuk membina sepak bola Aceh ini. Contoh nyatanya ya. Tapi saya minta maaf dulu nih, PSSI ini kan banyak juga kawan-kawan saya, Pak Ketum juga kawan saya. Jadi kemarin ketika penyelenggaraan Liga 4 itu terkesan amburadul sekali ketika Liga 4 diberlangsungkan. Jadi setiap hari pertandingannya setiap hari. Jadi ada beberapa klub itu malah mengeluhkan ke saya ini seperti Liga ece-ece. Jadi memang nggak ada jeda Bang, hampir setiap hari mereka bertanding. Beda dengan Liga 4 yang diselenggarakan oleh provinsi lain. Nah makanya mungkin ini harus menjadi pembelajaran bagi PSSI sehingga ke depan ini kan yang paling dekat Pora nih, Prapora. Ini mau Prapora, udah dibagi 4 wilayah. Kemudian selanjutnya kan Pora. Maksudnya jangan ala kadar. Jadi mungkin kami dari manajemen Persiraja, saya pribadi juga siap membantu sebenarnya kalau mereka mau berdiskusi, mau minta bantu. Tapi jangan ala kadar. Jadi kalau dibuat ala kadar kayak Liga 4 tuh dibuat di putaran finalnya di Stadion USK. Jadi terkesan kami juga hadir, tapi memang nggak ada kualitas Bang. Nggak ada kualitas. Nggak ada kualitas. Jadi mohon maaf saya katakan bahwasanya
seharusnya Liga 4 ini yang liga resmi nih Bang ya. Liga resmi bukan Tarkam ini, bukan kayak saya buat Lantak Laju Beyond Cup ini liga resmi di bawah naungan PSSI dan punya anggaran resmi. Tolong dibuat secara bagus. Jadi bakat-bakat yang muncul itu pun maksimal dia. Jadi menjadi sorotan dari luar Liga 4 yang dikemas secara bagus, melahirkan bibit-bibit bagus pemain bola Aceh. Ini maaf saya bilang Liga 4 yang seharusnya itu liga resmi kalah bagus dari Tarkam-Tarkam. Bisa Abang bayangin nggak? Seharusnya itu pembinaan secara resmi dari PSSI itu harus betul-betul serius. Ini kayak apa? Sekarang ini kan mau Pora. Nah itu jangan sampai terulang maksud saya. Buat yang serius, tuan rumah yang ditunjuk seperti Aceh Tamiang, Biren, Aceh Barat sama Abdiya itu harus benar-benar serius. Buat SOP-nya lah sebagai tuan rumah harus seperti apa. Jangan nanti anak-anak ini mengeluhkan lagi. Jadi kalau acara gelaran turnamen yang seharusnya melahirkan bakat-bakat bagus ini dibuat ala kadar, nanti nggak akan maksimal. Kalau kami Persiraja ini kan nggak mungkin turun terlalu jauh ke bawah. Ya harus fokus juga ya. Iya. Jadi kami juga berharap PSSI yang menjadi wadah resmi untuk pembinaan bibit-bibit sepak bola ini bisa melaksanakan kegiatan yang serius gitu. Berarti kemarin kualitasnya itu tidak tergambar dari kompetisinya saja atau dari pemain-pemainnya juga? Dari kompetisinya. Kita main tiap hari Bang. Ronaldo pun bisa nggak maksimal dia kalau main tiap hari. Setiap tim setiap hari main. Setiap hari main. Kayak main volley berarti. Ada yang sore, ada yang siang main. Maksudnya itu saya sempat akan ada teman saya di PSSI, saya tanya kenapa begini jadwalnya. Mereka kejar deadline. Jadi seharusnya Liga 4-nya harus lebih awal. Harus lebih awal dimulai sehingga punya waktu jeda bagus, settingan kualitas turnamennya juga kelas. Jadi ini setiap hari main Bang, setiap hari main. Jadi bukan malah bagus untuk pemain, malah berbahaya seharusnya dipaksakan. Mentalnya belum pulih, Iya. sudah bertanding lagi dan ini benar tidak bisa mengeluarkan pemain yang berkualitas. Kalau kita main bola ya mungkin setiap sore. Ya. Iya. Itu Tapi beda kalau- kan Bang. Kalau atlet beda ya. Kalau Mereka atlet butuh beda. recovery dulu. Butuh, Makanya yang juara Liga 4 tuh nggak bisa berbuat banyak di nasional Bang. Kalah di grup semuanya. Benar. Dibantai habis-habisan. Dibantai kita. habis-habisan. Karena kualitas Liga 4 yang kita buat jauh di bawah standar dari provinsi lain. Oke. Sehingga tim yang dilahirkan itu ya standar kita. Ketika bertarung di nasional hancur. Makanya kalau kita punya standar yang bagus, pasti tim-tim yang lewat itu tim-tim yang sehat, baik secara finansial, secara pemain, itu tim-tim yang bagus pasti. Selain asosiasi apa Bang? Yang Abang lihat mungkin perlu kita genjot, perlu kita ubah, perlu kita tingkatkan. Nah, sekarang mindset pola pikir pemain lokal kita, Bang, Nah, yang kenapa harus nih? kita ubah. Sebenarnya saya sebagai manajer udah 2 tahun di Persiraja ini, saya lihat ada beberapa pemain ya yang sudah punya nama besar itu dia kadang-kadang egonya terlalu tinggi. Jadi ada bukan itu kan pilihan, tapi menurut saya salah. Ada beberapa pemain lebih mementingkan gaji besar walaupun tidak dimainkan. Oh, ada begitu ya? Ada Bang. Banyak pemain-pemain kita seperti itu. Jadi dia milih ke Liga 1. Abang bisa lihat lah. Nggak dimainin. Nggak dimainin, nggak dapat waktu bermain. Nggak dapat waktu bermain. Tapi gaji besar. Nah Lebih di mementingkan tahun nilai kontraknya di ya? tahun kedua dia bisa-bisa hilang dari peredaran karena nggak pernah dimainkan. Ya. Bagus-bagus kalau dia tanda tangan kontrak panjang itu masih masuk akal. Ini tanda tangan kontrak setahun. Ya, Musim Nggak pernah dimainkan, Iya. hilang dari peredaran. hilang dari badan. Maksudnya kan masih muda. Pilih tim yang ya maksudnya yang menjamin menit bermain dulu walaupun nggak banyak, tapi masih bisa lah untuk mengasah skill. Karena kita pun kalau gaji terlalu tinggi, mental belum siap, euforia berlebihan, hilang skillnya. Jadi bukan malah jadi bagus, malah jadi bertambah bodoh Bang. Maksudnya ini yang harus diubah mindset pemain kita. Maksudnya ya cari rezeki, tapi kan harus ini juga harus pandai juga dalam memilih. Ini
misalnya ada beberapa pemain yang drop karirnya Bang, karena di Liga 1 nggak pernah dimainkan, hilang dari peredaran, musim ini belum jelas klubnya yang mana. Ketimbang dia cari tim yang punya jam terbang tinggi, banyak diminati oleh tim lain berkelanjutan. Jadi ini yang menjadi kendala juga. Jadi pemain-pemain lokal kita tuh ngorbit sebentar hilang peredaran. Jadi enggak continue dia bermain sepak bola di levelnya. Karena faktor-faktor itu. Iya, artinya di sini untuk pemain, apalagi pemain muda, menit bermain ini sebenarnya sangat penting ya. Iya, sangat seharusnya. penting ya. Jangan dulu memikirkan finansial atau nilai kontrak yang tinggi begitu ya. Iya. Maksudnya sewajarnya Kalau lah. nantinya cuma duduk di bangku cadangan aja, Iya. dan ya skillnya nggak bisa diasah gitu Bang. Ya, kan kita sering tuh berseloroh, nggak apa-apa nggak main, yang penting gaji gede. Kita Persiraja kalau diadu sama tim Liga 1 ya pasti jauh lah Bang. Ya. Liga 1 dapat subsidi dari PSSI 7,5 miliar. Ya. Kita Liga 2 cuma 1 miliar. Karena kita aja ditambah 250 juta. Ini kan publik awam kan nggak tahu nih masalah dana subsidi yang dikasih PSSI. Kalau kita disuruh saingan sama tim Liga 1 untuk masalah gaji ya jelas kalah lah. Kalah ya. Karena kita pun secara finansial kita punya hitungan sendiri Bang. Persiraja ini selama presidennya Bang Dekgam ini nggak pernah nunggak gaji. Karena kita punya perhitungan yang pas. Komposisi perhitungan gajinya itu sesuai dengan target kita. Jadi kalau ada tim yang mau gaji lebih, bahkan ujung-ujungnya macet gaji. Nggak usah saya sebutkan lah, ada beberapa rival-rival kita yang dekat-dekat ini kan. Kok banyak Bang? Ada 2 bulan sampai sekarang belum gajian, Benar. ada 3 bulan, 4 bulan. Itu karena memaksakan rekrut pemain dengan nilainya nggak sesuai finansial tim, sehingga terjadi macet gaji. Jadi kan merusak citra sebenarnya. Besar pasak daripada tiang. Sekarang pemain 2 bulan nggak digaji kan lumayan juga tuh. Berapa selisihnya? Betul. Oke, karena tadi Bang Gidong ada singgung nama presiden, Iya. Bang Dekgam. Kalau dari Bang Gidong sendiri ini bagaimana sih sosok Dekgam di Persiraja dan untuk sepak bola Aceh juga? Bang Dekgam ini Persiraja sih khususnya ya. Iya. Bang, semenjak saya kenal Bang, saya kan buat turnamen itu kan di HIPMI Aceh Cup Hipmi Aceh benar. pertama ya kan. HIPMI Aceh Cup pertama, kemudian dipanggil sama beliau Bang Nazarudin Dekgam. Awalnya saya cuman kenal biasa aja gitu, belum ini. Jadi saya mohon kepada Bang Dekgam untuk menutup kegiatan karena beliau tokoh sepak bola Aceh. Ya. Nah, sebelum menutup kegiatan saya dipanggil nih. Gimana kalau musim depan kita sama-sama bantu Persiraja. Siap. Jadi saya Wapres, jadi diajak lah untuk bergabung ke Persiraja. Nah, selama 2 tahun saya di Persiraja, saya melihat sosok Bang Dekgam ini memang dia sangat ikhlas Bang. Ikhlas untuk Persiraja. Karena kok dibilang sponsor kita nggak seberapa lah uangnya. Iya. Uang pribadi beliau lebih banyak habisnya. ABUBAB. Miliaran Bang habisnya. Nggak main-main peng-peng. kita. Karena kita satu musim perlu uang tuh kisaran 15 miliar. Mungkin kita dari sponsor total seluruhan lah dapatlah 5 miliar. Sisanya dari penjualan tiket ya nggak seberapa lah penjualan tiket. Sisanya uang beliau semua. Mungkin selama ini beliau juga nggak keluar-keluar, beliau banyak habis uang. Tapi kan saya sebagai manajer saya tahu. Tahu ya. Kita ke Biak aja Bang, tiket pesawat aja 500 juta Bang. Kayak umroh ya? Kayak umroh. Jadi yang diangkut 23 pemain. 23 official dan lain-lain Ya. itu tiket aja Bang, hampir 500 juta. Tiket aja ya. Ke Biak Kebiak ya. yang kita di babak yang pertama itu. Wih, dahsyat Bang. Abang bayangin aja kalau kita away terus. Ini musim ini kita bakal 3 kali lagi pertandingan. Musim ini lebih banyak Bang habis uangnya. Baik. Artinya presiden klub Persiraja atau Bang Dekgam ini nggak bisa terlepas juga dari Persiraja ya. Dan ini punya efek besar juga untuk kemajuan sepak bola Aceh ya. Iya. Tapi mana mungkin nggak ya Mas gabut gitu ya Dekgam ngajak Bang Gidong yuk. Oh iya. Tapi kan nggak mungkin Bang. Iya. Maksudnya nggak mungkin Dekgam gabut Tiba-tiba gitu ya. tiba-tiba yuk ikut gitu. Pasti ada histori sebelumnya. Jadi awalnya kan saya buat HIPMI Aceh Cup itu, HIPMI Aceh Cup 1. Jadi
alhamdulillah berjalan sukses. Jadi kita saling berkomunikasi. Dan setelah itu di pertandingan terakhir itu kan ada Final, pengumuman tuh. Iya. Saya nggak nyangka juga diumumin sebagai manajer tim di situ karena jadwalnya mengumumkan pemain yang lewat untuk Persiraja, untuk seleksi iya, Persiraja. iya, Tiba-tiba benar-benar. diumumkan saya jadi manajer, Iya. Bang Yudi jadi wapres. Wapres. Nah itu sebuah penghargaan juga bagi kami. Oh. Jadi mulai dari situ saya intens berkomunikasi dengan Pak Presiden sehingga sekarang saya udah jadi kayak anak beliau. Jadi bukan hanya di masalah sepak bola tapi masalah yang lain juga beliau yang bimbing saya gitu. Oke. Makanya saya bilang banyak orang yang beranggapan bahwa Persiraja ini jadi kendaraan politik presiden. Nah, nggak dari Persiraja aja presiden udah jadi, maksudnya dengan yang lain pun beliau udah cukup sebenarnya. Makanya saya kalau untuk jadi kendaraan politik nggak mungkin habis-habisan. Nggak mungkin ya, karena Iya, rugi terus ya. Karena udah jadi bang, ngapain lagi habis-habisan? Udah jadi kan? Ya. Tapi saya menjadi saksi dari mulai musim lalu, musim ini, musim sebelumnya, musim lalu, musim ini, beliau masih tekad untuk melewatkan Persiraja ke Liga 1. Masalah nggak lewat itu kan masalah ya saya bilang tadi non teknis. Ya. Kalau beliau cuma jadikan Persiraja ini kendaraan politik, kan udah jadi, ngapain lagi diurus serius kan? Bisa ikut sekedar aja Iya. begitu ya. Tapi mungkin orang awam ada mungkin ya yang nggak senang Tentu dengan pasti ada. kiprahnya beliau di Persiraja yang sukses. Ya biasa lah, mana ada semua orang senang sama kita. Oke. Kita punya beberapa foto-foto kan kita ngomong soal maju mundur sepak Iya. bola aja gitu ya. Ini ada beberapa foto lawas, kita minta Iya. komentar Bang Gidong. Ini sebagai Ini kayaknya posisinya striker nih. Kalau Ah, gaya-gaya orang zaman kan kalau narik celana striker nih. celana cari Iya. gitu ya. Kayak Dimas ya, mirip ya gayanya kayak Dimas kalau lagi main bola. tapi Bang Iwan kenal kan? Iya. Kita tanya Bang Gidong dulu. Iya. Bang Gidong dulu. Bang Idong harus tahu kayaknya. Ini siapa nih ya? Kayaknya nih Pak Bang Mustamam kayaknya nih. Bang Mustamam pemain Perserikatan Persiraja dulu. Wow. Tapi kalau nggak salah saya karena fotonya agak kabur sedikit nih. Jadi Tapi beliau kita tanya Bu produser, betul? ya, Benar betul, tuh Sir. jeng-jeng Betul gitu ya. Karena kalau Ah, Pak Bang Mustamam ini memang kurang familiar. ya. Tapi beliau juga pernah jadi pelatih Persiraja dulunya di pernah masa jadi- Perserikatan juga. Dan ini striker ya? Striker. Striker. Baik. Striker. Next. Ada lagi? Silakan. Wah, kalau ini familiar sekali nih. Ini Siapa yang Kalau tak ini kenal dia? sangat familiar, Bang Benar. Irwansyah. Irwan Ya. Syah. Legenda. Legenda Persiraja. Beliau pernah dipanggil seleksi timnas juga, Bang. Betul. Jadi pas masanya Kurniawan dulu pernah beliau katanya saya dengar cerita nih sama senior-senior. Kalau latihan mungkin beliau jarang on time. Oh, oke. Tapi pas main dicetak gol terus. Ini punya kemiripan sama Mirip sama Ronaldo. Enggak, Ronaldo juga ya. Ronaldinho. Ronaldinho gitu. Jadi kalau latihan ya jarang on time. Tapi kalau pertandingan dia tanggung jawab dan cetak gol terus. Dan cetak gol. Dan pada masa Bang Irwansyah ini menjadi salah satu masa kejayaan Persiraja juga. Ya, benar. Kalau Ini berbicara termasuk striker Lokal yang tajam juga di iya, Indonesia dimiliki waktu itu. yang ya? diakui nasional malah. Diakui Ya, nasional benar. saya sempat nonton biografinya di salah satu TV nasional, sering diputar-putar. Saya ada baca juga cukup tuh. menarik. Ada rencana nggak Bang Irwansyah ini diabadikan mungkin jadi salah satu nama apa tuh namanya bagian dari stadion kan biasa begitu ya. Kalau ada bagian. Tapi kalau untuk stadion ini kan udah ada nama kan. Mungkin nanti ke depan kita buat stadion baru bisa kita diskusikan dengan Pak Presiden nih. Mungkin Pak Presiden punya niat Ada rencana ya Bang ya? Ya kalau sekarang belum lah Bang. Karena kita kan baru tanda tangan kontrak stadion. 5 tahun kita 5 sewa. tahun ya. Kita Sampai sewa sama 2020 pemerintah. Supaya kenapa kita sewa stadion itu salah satunya supaya perawatannya maksimal. Jadi kita pengen
stadion itu benar-benar terawat. Baik. Karena kalau anggaran pemerintah kota juga nggak sanggup bang. Listrik aja sebulan 35 juta bang. Kita udah lihat kemarin ya Stadion Harapan Bangsa viral ya, udah tumbuh pohon di tengah-tengah. Iya. Rumputnya sudah Menguning. Aduh, kasihan. Karena susah bang, kalau nggak ada aktivitas pasti gitu, susah rawatnya. karena juga biaya perawatannya gede ya. Tinggi bang, rumput 3 hari sekali harus kita potong. 3 hari sekali? 3 hari sekali. Karena dia kalau panjang, kelamaan kita potong, pas kita potong jadi coklat semuanya. Kebun sendiri aja sebulan sekali baru tak potong rumputnya. Kalah perawatan sama kita nih ya. Iya. Rawat diri sendiri juga Next, ya. next. Ada foto lainnya. Ada lain? Ah, Oke, nah Wah, ini siapa nih bang? Tarmizi Rashid nih, palang pintu Persiraja. palang pintu. Sekarang juga masih aktif di manajemen. Oh masih ya. Masih aktif, beliau memberikan masukan-masukan ke kita, bagaimana cara memilih pemain. Beliau kan konsen di lini pertahanan Persiraja. Beliau salah satu palang pintu paling ditakuti pada masanya. Tarmizi Rashid. Siapa nggak kenal Tarmizi Rashid? Sampai sekarang aja kalau main bola di U40 beliau masih ganas tuh. Masih main. Mungkin saya rasa kalau mau main Tarkam juga masih ganas karena fisiknya masih, Masih kuat ya. bagus. Masih terjaga ya? Iya, masih terjaga. Pemain-pemain dulu sangat luar biasa menjaga fisik, Bang. Oke. Tapi jalinan komunikasi manajemen dengan pemain-pemain Persiraja dulu masih bagus ya? Ada Bang Azhari, ada Bang Tarmizi Rashid, banyak legend-legend yang sering hadir di latihan, di pertandingan, di acara-acara Persiraja, memberikan masukan kami manajemen. Iya. Pernah dimarahin nggak bang? Iya, kalau senior mungkin cara marahnya beda ya. Paling ya dinasihatin lah, Nasihatin ya. nggak dimarahin. Jadi marahnya nasehatin gitu ya. Marahnya dalam bentuk nasihat. Dalam bentuk nasihat. Kenapa kalah malam ini? Iya. Kalau senior kan bijaksana dia. Iya. Dia bisa lihat permainan yang kacau. Seharusnya nih kalian harus ini ya kan dalam bentuk nasihat. Jadi nggak dimarahin juga. Paling dinasihatin. Baik, baik. Oke, udah habis foto-fotonya? Sudah habis ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Karena berhasil bisa Tiga-tiganya dapat. Tiga-tiganya Tahu. dapat. Keren Ini bagi dong. luar biasa. Karena foto-foto familiar. Familiar ya. Coba kasih foto yang lain coba. Foto pemain RRI aja ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Enggak, nanti RRI bisa lawan tim manajemen. Kita punya tim sepak bola juga. Kita main di Langsung Lampinang senyum tuh, nanti. Bang. Langsung senyum tuh. Iya. Takut sih tapi. Hah? Enggak, kita Takut pemain-pemain dong, ini Bang, pemain-pemain manajemennya, bukan pemain Manajemen ya? Persirajanya. Soalnya Saya di manajemen kan ada mantan pemain juga kan? Iya sebenarnya manajemen sama juga. Sama juga, Pak. aja kalau lawan kita ya. Kualitas manajemen Persiraja ya pasti tinggi juga ya. Wah, bagus juga kayaknya. Tapi Bang Idong main Iya, bola ya? Kayak tetap main lah tinggi. Bang. Main ya. Saya Posisi- kalau lawan RRI masih bisa sanggup cetak 2 gol lah. Kalau main bola posisinya di mana Bang Idong? Gelandang saya. Oh, gelandang. Tapi ini udah ditantangin nih, berarti kita harus jabanin. Iya, nanti kita Tapi saya pengen tahu nih, kalau Bang Gidong main di Tarkam, nilai kontraknya berapa sih sekali main? Kalau di Bang Gidong. saya bukan masuk uang Bang, keluar uang saya kalau main. Karena pemain-pemain lain itu Maksudnya harus gambaran saya untuk kontrak semuanya. Iya, maksudnya kalau Bang Gidong yang main, harus bayar berapa nih untuk Bang Gidong sekali main? Enggak ada lah. Saya kan kalau main Tarkam paling tim sendiri. Tim sendiri. Malah saya yang keluarin uang untuk bayar pemain lain. Pemain yang bagus saya pilih Bang. Saya pernah turun tim dan juara. Karena Oh, pemain-pemain ada juga ya. pemain-pemain Persiraja aja semua saya bawa. Mereka kalau saya ajak nggak berani minta mahal-mahal. Iya. Nah, Oh gitu ini strategi. bahasanya kan nggak enak nih karena Gak dia enak Bang nih Gidong bos gitu yang ya. ngajak. Ikut aja Sesekali ya kan. Dan ada peraturannya, harus opor saya untuk cetak gol. gitu ya. Iya. Iya. Kalau kita yang bayar bisa gitu ya. Kita tadi ngomong soal maju mundur, kemudian Abang udah cerita soal asosiasi, soal mental pemain gitu ya. Kalau sudah berjalan sampai sejauh ini, teman-teman manajemen juga sudah berjalan sejauh ini, terus kita lihat juga perkembangan di daerah-daerah juga sudah luar biasa. Ini gimana nih posisinya sekarang? Sedang menuju naik kah? Atau masih sama seperti sebelum-sebelumnya? Atau mataharinya sudah mulai kelihatan nih? Oh kayaknya matahari kebangkitan sudah mulai ada nih untuk pemain-pemain Aceh atau sepak bola Aceh. Kayaknya kalau secara pribadi saya melihat kayaknya matahari itu udah mulai terbit. Bang. Jadi mudah-mudahan Apa ciri-cirinya nih Bang? Apa mungkin indikatornya apa? indikatornya semakin kayak kita nih berbuat turnamen kan sedang berlangsung nih turnamen. Banyak pemain-pemain yang
muncul, baik itu alumni PON, pemain-pemain di daerah, ya mereka ternyata selama ini permainannya bagus tapi nggak pernah terekspos karena maksudnya ya turnamen yang dilaksanakan itu secara publikasinya kurang, jadi itu indikator dari pemain ya. Kalau indikator kebangkitan sepak bola Aceh itu juga antusiasme masyarakat luar biasa bang. Di turnamen-turnamen yang dibuat itu memang luar biasa. Selain kita nggak ada hiburan lain, tapi memang kecintaan masyarakat Aceh ke sepak bola itu semakin hari semakin luar biasa. Bahkan yang dulu kita melihat cuman lelaki yang nonton bola, sekarang mayoritas bawa istri, bawa anak. Perempuan pun sudah mulai rame hadir ke stadion. Ini yang menandakan bahwasanya sepak bola Aceh ini lebih maju dari yang sebelumnya. Dan ini kita juga berharap Persiraja juga dari segi prestasi juga harus lebih meningkat. Makanya kita berharap musim ini kita bisa promosi ke Liga 1. Karena kalau Persirajanya bagus, anak-anak muda ini kan punya motivasi. Anak-anak sekolah, anak-anak yang pemain-pemain muda ini suatu saat dia mempunyai cita-cita ingin membela tim kebanggaan masyarakat Aceh. Makanya kita dari musim lalu mulai ya pelan-pelan lah tiketing kita perbaiki, branding, jadi lebih ke arah yang modern lah. Kalau kita datang nonton sepak bola juga karena kita rutin ya biasanya sama teman-teman RRI kita rutin nonton. Kalau Persiraja main atmosfernya memang sudah berbeda. Tapi mungkin tinggal kedewasaan kita aja ya. Tinggal kedewasaan kita aja. Dari minat penonton memang sudah dari dulunya nonton bola bisa pakai baju kemeja gitu kan. Tapi sekarang sudah lebih terlihat orange-nya ya kalau di stadion. Pelan-pelan. Nah, itu yang jadi PR kita juga. Itu menjadi PR. Kita mungkin dari situ juga sudah terlihat nih kecintaan sepak bola dari masyarakat sudah mulai meningkat begitu ya. Kita punya cita-cita suatu saat tribun yang di sana tuh orange semua. Jadi mungkin nanti kita bilang itu khusus tribun orange kita. Jadi yang bisa duduk di situ yang pakai baju orange. Jadi punya khas sendiri dia. Jadi yang mau duduk di situ harus pakai baju orange. Jadi kita punya suatu kebanggaan. Tapi ini kan pelan-pelan kita coba pelan-pelan karena kan masyarakat Aceh ya harus muncul dari hatinya sendiri baru mau melaksanakan. Jadi pelan-pelan akan kita buat dulu strateginya sehingga Tribun C itu full orange. Jadi mungkin nanti manajemen akan coba berputar otak bagaimana cara supaya Tribun C itu bisa full orange. Karena kita lihat sekarang banyak yang pakai baju orange tersebar di seluruh. Kenapa nggak kita satuin aja di situ? Apa nanti kita kasih subsidi tiket? Kita minta dari tim-tim sponsor, mungkin ada ini khusus, request khusus sponsor sehingga dia bisa ngeluarin untuk subsidi tiket tribun itu. Jadi sehingga orang pun ada punya motivasi ini pakai baju oranye lah, ada pengurangan tiket lah sedikit. Dan duduknya pun bagus tuh bang di tribun itu, sama kayak tribun ini, cuman bedanya agak jauh sedikit aja jalannya. Tapi asik kok bang. Asik itu sebenarnya kalau tribun itu terkenal tribun peseng dulu. Peseng dulu bang. Karena orang kalau udah karena dekat sama Seng. Saya pernah duduk di situ. Iya, karena beda di situ. Pecah keramik dulu kan. Iya, sekarang nggak bisa lagi. Betul. Atmosfer di situ menyeramkan dulu ya, menyeramkan. Seram di situ. Ada yang menarik lagi kayaknya udah disiapin sama tim kita. Kita mau lihat lagi nih. Sambil kita minum juga Dimas. Iya, sambil. Bagi dong saya. Iya. Nama kita Hasrijal. Nama saya Heri Juanda. Perkenalkan, nama saya Anggi. Oh iya, Persiraja sekarang sudah
Karena Persiraja itu tidak ada di bawah pemerintah. Persiraja itu sekarang berdiri sendiri. Persiraja salah satu klub kebanggaan Aceh yang hari ini insya Allah merajai sepak bola Aceh, mungkin bentar lagi juara di Liga 2 bisa naik ke Liga 1 di tahun ini ya. Harapannya mudah-mudahan tim Sumatera jangan selempang aja Persiraja tahun depan lolos Liga 1. Ya, dengan adanya Lantala Gideon Cup ini diharapkan bisa memunculkan bibit-bibit baru yang atau bahkan bisa bermain di Persiraja di musim ini nantinya, dari para pemain yang bagus-bagus, yang keren-keren lah tentunya. Untuk Persiraja, insya Allah kedepannya optimis ke Liga 1, tetap semangat, tetap lantak laju, fokus satu titik, Liga 1. Pokoknya Persiraja lantak aja. Oke. Nah, bagi dong. Harapan masyarakat besar sekali. Iya. Gimana tanggapannya Bang? Jadi deg-degan saya. Jadi memang tadi mungkin itu beberapa masyarakat yang mencintai sepak bola, memang harapannya kita harus ke Liga 1, Bang. Jadi kami pun dari manajemen akan bekerja semaksimal mungkin supaya Persiraja ini mampu orbit ke Liga 1. Karena udah 2 tahun saya sebagai manajer, itu belum tercapai. Mungkin ini tahun ketiga saya sangat bertekad supaya Persiraja ini bisa promosi ke Liga 1. Karena dari sponsor pun sudah menanti kita kapan promosi ke Liga 1 gitu ya. Karena banyak sponsor-sponsor yang kalau ke Liga 1 kan dia jumlah pertandingannya lebih banyak, live setiap malam, jadi daya ininya lebih besar, magnetnya lebih besar. Mudah-mudahan musim ini juga para sponsor membantu kita semaksimal agar memang kalau sendiri kita kan kewalahan, Bang. Sebenarnya Pak Presiden bukan nggak sanggup kalau sendiri, tapi kan bersama itu lebih baik. Betul. Walaupun lebih banyak uang beliau juga yang habis, tapi kan adalah bantuan dari yang lain. Jadi beliau merasa kebersamaan didukung aja, juga gitu Bang. ya. Kebersamaan ya. Nah, tadi ada sempat pendukung Persiraja yang nyinggung soal kalau bisa Sumatera jangan cuma satu dong, kayak gitu, Semen Padang. Tapi kan kalau kita lihat petanya Bang, Sumatera ya segitulah jumlahnya, cuma satu sementara ini. Kalimantan juga sama, Sulawesi juga sama, Papua juga sama. Memang tim kan dinominasi dari Pulau Jawa. Jadi beban nggak sih Bang dari Sumatera, Kalimantan? Mungkin juga pernah sharing lah dengan manajemen dari pulau-pulau di luar Jawa, Bang. Jadi semenjak saya jadi manajer, saya banyak komunikasi dengan manajer tim yang di luar Pulau Jawa. Memang mereka dari segi karena banyak tim di sana, sehingga mereka mobilisasinya nggak terlalu jauh. Kita kalau away 1 hari pergi pulang udah 2 hari habis waktu, belum recovery sehari. Maksudnya kalau dari segi finansial pun luar biasa karena kita letak di ujung. Makanya kita berharap banyak tim Sumatera ini yang bisa promosi, sehingga ke depan kita nggak banyak keluar, malah dekat-dekat. Malah dekat-dekat begitu ya. Jadi kalau kita dekat-dekat pun intensitas fokus kita kan berbeda, Bang. Jadi kita berharap tim Sumatera ini kompak dan bisa banyak yang promosi ke Liga 1. Sehingga nanti tim-tim yang dari pulau lain itu bakal sering ke Sumatera. Jadi kita pun nggak terlalu secara finansial nggak terlalu kewalahan. Itu harapan kita. Makanya kami berharap juga kepada seluruh masyarakat Aceh, Sumatera khususnya saling support sehingga kita banyak yang promosi ke Liga 1. Alhamdulillah musim ini Padang nggak jadi turun ke Liga 2. Makanya kita berdoa terus kemarin karena di ujung-ujung kan sempat khawatir kita nih kalau Padang turun lagi kita bersaing lagi sama Sumatera lagi begitu ya. Jadi mudah-mudahan Sumatera yang promosi, insya Allah kita tahun ini bisa promosi, kita akan bertahan lama di Liga 1 sehingga banyak tim Sumatera yang bertahan di Liga 1. Sekarang di Liga 1 baru 1 Bang tim Sumatera. Gimana nggak kewalahan kita? Away terus keluar. Betul. Jadi mudah-mudahan Sumatera bisa sepak bolanya terus tumbuh. Banyak yang main di kasta tertinggi sehingga lebih secara apapun lebih bagus gitu. Oke. Baik. Tadi juga masih kita ngutip pernyataan dari
pendukung-pendukung Persiraja. Pendukung Persiraja. Soal pemain. Iya. Ini kan ada Beyond Cup. Apakah ini Iya. jadi ajang mengumpulkan pemain-pemain Persiraja juga untuk musim ke depan? Iya, di Lantak Laju Beyond Cup ini kita juga melihat potensi-potensi. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah kita negosiasi. Ya. Oh ya. Ya. Baik. Jadi karena Beyond Cup ini Bang bukan hanya pemain-pemain muda. Ada pemain-pemain senior yang hadir Ya. untuk mengisi tim-tim yang ikut di Beyond Cup Ya. ini. Malah ada beberapa pemain yang sudah deal dengan kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ajang Lantak Laju Beyond Cup ini bibit-bibit pemain-pemain yang siap ya. Maksudnya pemain yang bagus banyak Bang. Kadang-kadang dia nggak siap. Makanya kita buat turnamen ini benar-benar atmosfernya kayak Persiraja. Mainnya malam, main di Murtala, pakai semualah kita buat semirip mungkin sehingga pemain-pemain yang kita lihat ini benar-benar dia mentalnya itu benar-benar kita seleksi. Kadang-kadang ada pemain bagus di turnamen-turnamen, maaf saya bilang Tarkam ini, Iya. pas main di liga dia Jelek ya. kalang kabut dia. Kan kita pengalaman musim lalu Bang. Dan ini karena mentalnya begitu ya. Mental Bang, nggak semua orang bisa main malam, nggak semua orang bisa main di bawah tekanan supporter yang banyak. Jadi makanya kita buat sebaik mungkin sehingga yang kita lihat itu benar-benar pure pemain dengan semua kemampuannya. Rona-ronanya gimana nih Bang? Banyak Bang pemain-pemain yang Banyak ya? bagus dan luar biasa. Banyak juga pemain-pemain yang nggak bisa main. Tapi dari 5 pertandingan ini fisik yang jadi PR sebenarnya untuk pemain lokal kita. Di menit 70 ke atas itu banyak yang kram. Karena mungkin nggak terbiasa main 45 menit. Atau intensitasnya mungkin ya? Iya, intensitas. Intensitas penonton pertandingan pun Karena intensitas ini juga bisa buat kita cepat lelah ya. Iya. Cepat capek, cepat kram juga sih. Iya. Adrenalinnya terpacu kan, jantungnya Dari berdetak menit awal lebih kita cepat. sudah merasakan tekanan. Iya. kan bersaing dengan pemain senior Iya. juga, pemain-pemain dari luar. Kan banyak pemain dari luar juga, Bang. Pemain dari Liga 1, Liga 2. Bahkan tadi pemain asing juga ya. Pemain asing juga. Jadi bisa kita bilang Lantak Laju Beyond Cup ini juga hampir menyerupai liga. Karena ada pemain asingnya, Secara ada pemain kasarnya sih liganya. sudah liga Iya. kali ya. Oke. Baik. Nah, oke. Next Bang, ini asosiasi sudah, soal pemain sudah. Kalau infrastruktur dan pendanaan gimana Bang? Nah, Aceh. kalau infrastruktur semenjak pegelaran PON, alhamdulillah sudah sangat luar biasa, Bang. Ya. Jadi kita juga Persiraja minggu lalu baru menandatangani MOU dengan Pemko Banda Aceh Ya. untuk penyewaan lapangan selama 5 tahun. Itu angkanya 1 miliar lebih ya. Itu murni uang presiden tuh, Bang. Nggak ada Itu subsidinya tuh Bang. nggak ada subsidi. Lagi-lagi ya. Lagi maksudnya walaupun presiden nggak pernah ngungkit-ngungkit Korek-korek. uang beliau yang habis, tapi itu uang murni uang presiden. Dan kita bayar 1 miliar lebih itu untuk sewa lapangan. Belum lagi nanti listriknya. Ya. Selama ini kan perawatannya. Itu karena ini kan belum ada sponsor kita. Ini selama ini pakai uang pribadi presiden semuanya. Iya. Jadi kita dari segi pendanaan kalau sebelum ada mulai liga ini semua uang itu dari perusahaan, yaitu uang presiden. Nah, kita juga ini lagi sedang melobi beberapa sponsor supaya mau membersamai perjuangan kita di Liga 2 musim ini. Ada beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang punya inilah di Aceh, yang punya market di Aceh, kita lagi coba lobby. Mungkin RRI juga nanti kami berharap mau menjadi media partnernya Persiraja, Siap. memberitakan terus Persiraja sehingga masyarakat pun tergugah untuk mendukung Persiraja. Jadi kalau pendanaan bisa dikatakan 70% itu masih uang pribadi presiden. Yang dari sponsor itu mungkin di angka 30% lah, itu udah maksimal. Kadang kita juga cemburu ya sama tim-tim dari pulau lain. Lihat baju Dengan penuh. sponsornya penuh. Iya. Ini Gam Foundation gitu ya. Iya. Kalau kita musim lalu yang besar itu BSI. BSI, ya. Iya. BSI, kemudian ada Pupuk Indonesia. Kemudian ada Pertamina. Tirta Daruy sama RSUD Meraksa.
Mudah-mudahan itu juga bukti keseriusan Pemko. Karena kan Persirajanya tim profesional, nggak boleh lagi pakai dana pemerintah. Mungkin salah satu caranya Pemko mensupport melalui BUMD. Oh, begitu. Jadi kan Tirta Daruy ini kan di bawah BUMD-nya Pemko sama RSUD Meraksa. Nah, kami juga berharap RSUD Meraksa dan Tirta Daruy bisa melanjutkan. Oh ya, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan karena ini menjadi sebuah kebanggaan juga bagi masyarakat Kota Banda Aceh karena ada perusahaan dari BUMD Kota Banda Aceh yang menempel di jersey-nya Persiraja. Karena dukungan dari sponsor besar sekali ya Iya. untuk kemajuan sepak bola itu sendiri ya. Dahsyat, Bang. Betul. Soal infrastruktur sudah cukup memadai. Tapi itu baru Banda Aceh aja kayaknya Bang. Kalau Abang jalan ke daerah-daerah gimana? Kalau Bang? daerah lain masih kacau, Bang. Yang dibantu sama PON Banda Aceh 2 stadion, Ya. kemudian Kuta Hasan. Ada beberapa lapangan yang bukan peruntukan untuk sepak bola tapi sekarang udah diubah sepak bola kayak USK. Dari lapangan rugby sekarang udah kembali jadi sepak bola. Ada di ini juga lapangan rugby di Meraksa di ya? Lambung, Di ya, Lambung. Meraksa itu udah jadi lapangan sepak bola juga. Jadi mungkin PR bagi asosiasi sepak bola di kabupaten kota itu untuk kayak kami kemarin ketika kita direhab stadion di Langsa, di Lampin, kita kan harus main di Langsa. Iya, iya. Banyak infrastrukturnya yang belum memenuhi syarat untuk liga profesional, Liga 2. Maksud saya sebenarnya nggak sulit, Bang. Kayak kita rehab itu pakai uang Persiraja, kita rehab stadion Langsa itu untuk memenuhi syarat. Iya. Kamar mandinya yang punya shower harus ada 4, urin untuk buang air kecilnya harus punya 2. Sebenarnya hal-hal sepele yang diabaikan oleh stadion-stadion di kabupaten kota sehingga tidak memenuhi syarat, pagar keliling pembatas lapangan. Nah, makanya saya bilang turnamen-turnamen yang dibuat secara resmi ini harus secara profesional, sehingga lapangan pun bisa terawat. Jadi ada giat pengurus-pengurus sepak bola di tingkat kabupaten ini punya semangat lain lah, Bang, selain untuk menyelenggarakan turnamen-turnamen, tapi mereka juga punya semangat untuk mengurus stadion. Mengurus stadion ya. Karena di desa-desa sekarang Dimas nggak kalau misalnya kan di desa-desa sekarang udah mulai berlomba-lomba membuat lapangan bukan stadion ya. Iya, lapangan yang lapangan. bagus-bagus. Lapangan yang ya. bagus, Iya. berlomba-lomba. Kalau kita bahkan lihat- masyarakatnya anak-anak muda yang sendiri tergerak untuk merawat lapangannya, meskipun itu berada di kampung-kampung kan? di kampung-kampung atau di belakang desanya. Seperti itu. Kami malah harus naik gunung sedikit begitu. Iya. Dan itu lapangannya dirawat memang sama pemudanya, pemain-pemain bola yang cinta sama bola ya. Lapangan udah bagus, tinggal pemainnya ya. Tinggal pemainnya. Nah, pemain disokong oleh pelatih tadi sempat Iya. disebut juga ya. Jadi iklimnya memang sangat kompleks, didukung juga dengan asosiasi yang Asosiasi juga harus. top ya. Mudah-mudahan ada angin segar lah ya. Tapi kalau mataharinya tadi udah terbit, mudah-mudahan kita bisa bangkit lah di 2025. Karena salah satu barometernya itu tadi Persiraja. Persiraja harus Liga 1 kayaknya tahun ini. Ya, insya Allah. Dan sinar-sinarnya sudah mulai terlihat kata Bang Idam. Ya, Iya. oke, baik. Ada satu foto lagi yang mau kita tampilkan. Udah kata. Waduh, Terakhir tapi penting juga ya. Kan kita udah spill tadi, udah move on belum ya. Tapi kalau kita tunjukin foto ini gimana Bang? saya jadi sakit hati, Bang. Nggak jadi move on. jadi jadi. Iya. Apa Jadi- komentar Bang? Memang kelihatannya orang baik dia, tapi ketika saya tahu aslinya ketika di sidang dia agak gimana ya? Jadi di sidang itu dia ngomong, mohon maaf tim Persiraja saya khilaf. Nah kemudian dia awalnya nggak mau minta maaf ke Persiraja, itu yang buat saya jengkel. Padahal tim Komdisnya udah nyampein bahwasanya itu kesalahan murni dari wasit. Seharusnya Persiraja itu harus kamu kasih penalti 2 kali. Kenapa dia masih ngotot nih kasih jelasin aturan sehingga orang PSSI nampain video slow motion. Iya. Slow motion video. Sekarang logika sederhana aja, Bang. Si Madon bawa bola pakai kaki kanan menusuk ke kotak penalti. Kota penalti. Kan dia nyerong gini. Nah,
dia bilang si bek lawan tuh kena bola. Nah, bek lawan, sedangkan bek lawan yang Fardan Harap tuh kan masuk dari kiri. Kalau dia kena bola kan bolanya ke sana. Bolanya kan ke sebelah sana. Ini bolanya masih lurus ke depan. Berarti kan nggak kena bola. Itu logika sederhananya. Maksudnya dia udah bingung. Maksudnya ya tanpa melihat pun, kadang-kadang itulah wasit kalau nggak nampak pun harus main logika juga. Bola dibawa nusuk dari kanan ke arah gawang. Pemain lawan datang dari sebelah kiri. Kalau kena bola, bolanya kan pindah ke kiri. Berubah arah begitu. Berubah arah bolanya. Ini bolanya nggak berubah arah, pemainnya jatuh. Berarti kan logika sederhananya, berarti pemain itu melanggar pemain dan nggak kena bola. Nggak kena bola. Nah itu yang saya perdebatkan sama dia. Dia masih ngotot-ngotot. Terakhir ujungnya dia minta maaf juga, dia udah melakukan kesalahan. Seharusnya Persiraja dapat penalti 2 kali. Nah itu yang buat kita sakit hati. Makanya saya abang nampain lagi fotonya, saya sakit hati lagi bang sama dia nih. Salah bu produser nih nunjukin Butuh foto waktu ini. lagi untuk pemulihannya ini. Seharusnya kita itu bisa jauh musim lalu kalau dia nggak kerjain kita. Terus masalah hakim garis lagi, udah angkat bendera offside diturunin. Itu sebenarnya munafik dia tuh. Kita kan di lapangan memang nggak nampak di video, tapi ada video-video yang nampak. Dia pertama udah angkat bang, udah angkat diturunin, diangkat lagi. Alasannya dia mau membunyikan, bahwasanya ada pemain yang padahal kalau membunyikan bukan gini. Jadi Komdis pun menegur mereka, memang kelihatan sekali mereka nggak ingin kita lolos. Memang itu salah satu kendala kita musim lalu. Tapi itu juga sering digaungkan ya. Nah. Kita itu tidak diinginkan ke Liga 1. Ini ya, pikiran Saya berani bilang itu. pikiran ini saya bang ya. Ini anomali aja nih. Iya, Jadi saya rasa karena kalau orang ke Aceh itu mahal tiketnya. Mungkin banyak tim-tim dari Liga 1 itu nggak pengen ke Aceh. Bayangin aja kita hampir setiap hari keluar bang. Orang Liga 1 itu kan paling sekali lawan Persiraja masing-masing. Ya. Kita bayangin aja kita hampir setiap hari keluar. Berapa uang yang kita habiskan? Yang ditambah subsidi cuma 250 juta bang. Persiraja ini juga termasuk tim yang operasional yang sangat tinggi berarti. Iya, sangat tinggi operasional dengan tim-tim lain karena kita berada di ujung barat Indonesia. Pindah Liga Malaysia nggak mungkin kita. lebih dekat kita kalau main Liga Malaysia. Lebih dekat ya? Tiket pesawat cuman 500.000. 500. Kita ke Pulau Jawa 3 jutaan bang. Itu belum lagi yang transit. Harus naik 2 kali pesawat, itu lebih mahal lagi. Mungkin jadi opsi juga tuh bang. Janganlah. kita masih NKRI Kita bang. masih di Indonesia. harga mati. NKRI harga Tapi mati. lihat ini ada satu kesimpulan yang kami ingin mungkin abang tarik begitu ya. Infrastruktur, asosiasi, ini juga penting. Iya, wasit juga soal penting. wasit juga penting. Karena Kualitasnya wasit ya. Kualitas wasit. ini juga jadi keluhan. Bukan hanya Liga 2, Liga 1 juga sama begitu ya. Gimana bang? Jadi dengan adanya sekarang kan gencar nih lisensi wasit, kepelatihan wasit. Apalagi ini kan kita VAR. Liga 2 musim Liga ini 2 musim VAR dan ini menjadi musim pertama wasit menggunakan VAR. Tentu tidak akan sempurna, tapi kita berharap jangan ada yang bermain lagi lah. Kita mau sepak bola ini murni hasilnya di faktor teknis lapangan saja, jangan ada faktor non teknisnya. Semoga karena wasit sudah adil, sudah fair, jadi ke depan kita juga hasilnya lebih puas bang. Jadi kita misal kalah karena kita jelek main, ya itu kesalahan kita. Dan liga juga berkualitas begitu ya. Kita liga berkualitas. Nah ini kita main bagus, dikalahkan karena faktor non teknis wasit tadi. Jadi kita ada rasa kecewa. Ya, makanya tadi saya sebenarnya udah melupakan kekecewaan itu, tapi karena abang munculin lagi foto dia, saya berharap musim ini nggak ketemu dia. Nggak ketemu ya. Kayaknya kalau ketemu dia, saya bakal emosi bang. Kartu merah dari bench. Saya ikhlas kayaknya kalau kartu merah jumpa dia. Bench, ya. Karena Oh iya. jengkel saya jawabannya itu seolah-olah dia itu
sebelum dia minta maaf ya. Jadi dia bilang aturan ini aturan itu, sama orang PSSI pun dia berdebat Bang. Terakhir ada satu yang dari Komdis bilang, saya ini udah lama di PSSI. Saya yang membongkar kasus mafia pengaturan skor. Jadi kamu jangan sok ajarin saya tentang ini katanya. Itu baru terdiam dia. Mungkin kalau dengan saya dia masih coba bantah karena saya kan nggak punya wewenang. Yang punya wewenang untuk evaluasi dia kan tim Komdis, komisi wasit juga. Nah setelah itu dia baru melunak dan minta maaf. Dan ya sialnya skor juga nggak bisa diubah. Seharusnya kita dapat penalti 2 Bang. Abang bayangin kita dapat penalti 2, kita bilanglah 1 nggak gol. 1-0 kita udah menang. Dari awal kita udah menang 1-0. Karena kita ke sana cuma butuh hasil imbang lah. Kemarin tuh kalau nggak salah saya. Ya, gimana ya, nasi udah jadi bubur ya. Iya. Emang nggak bisa kita ulang lagi, kita harus ulang itu di musim ini. Mudah-mudahan bisa juga nanti pengadilnya juga sudah adil. Adil. yang baik juga gitu ya. Sesuai dengan namanya. Kan sering kata begitu tadi kita sering sering kalah di situ ya. Kalahnya selama saya 2 tahun kalahnya di ujung dan menyakitkan Bang. 2 tahun. Di non teknis. Dan penalti terus masalahnya. Kita di musim sebelumnya nggak dikasih penalti di Langsa tuh, yang jelas penalti. Itu wasitnya dari saya sampai kejar wasit juga tuh. Dan alhamdulillah musim kemarin wasitnya udah dibukukan. Nah saya berharap musim ini wasit ini dibukukan, jangan dilibatkan. Maka kita tunggu saja. Tapi sampai sekarang secara tertulis tidak ada. Tapi saya berharap wasit ini dibukukan. Karena dia sudah merusak bukan cuman pemain dan manajemen yang tapi semua masyarakat Aceh. Dia rusak keinginan masyarakat Aceh. Bang Gidong kalau di bench serem dia. Kadang-kadang tapi Bang. Serem dia. Kalau di bench serem dia. Benar. Nah, Bang Gidong terakhir, kalau sepak bola itu bukan cuman olahraga tapi jalan hidup ya. Makna personalnya untuk Bang Gidong apa sepak bola ini? Nah, bagi saya sepak bola ini menjadi oksigen ya Bang ya. Jadi rasanya ini yang membuat hidup saya itu lebih bersemangat. Sepak bola mungkin hidup masyarakat Aceh juga gitu. Menjadi daya amunisi baru bagi kehidupan di masyarakat. Karena selain olahraga, sepak bola ini menjadi ajang silaturahmi juga, menjadi ajang persaudaraan sesama kita, sama pendukung. Jadi sepak bola ini bukan hanya, kalau sekarang bisa dikatakan sepak bola ini udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Baik. Nah, kalau ini dikasih kuasa penuh untuk Bang Gidong ya, menjadi mengubah satu sistem dalam sepak bola Aceh, apa yang bakal Bang Gidong lakukan? Untuk sepak bola Aceh. Sepak bola Aceh. Yang pertama, saya pengen buat suatu liga itu yang benar-benar mencerminkan kecintaan masyarakat Aceh. Ini kecintaan sepak bola di masyarakat Aceh ini luar biasa Bang. Luar biasa ya. Bisa dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain. Saya bisa berani tes kalau masalah kecintaan sepak bola itu masyarakat Aceh itu luar biasa. Cuman bedanya kita nggak fanatik berlebihan kayak di luar. Kalau di luar kan terlalu fanatik sampai bunuh-bunuhan. Kalau cinta masyarakat Aceh ke sepak bola ini luar biasa. Bisa kita lihat di turnamen-turnamen di daerah ini kan penuh selalu. Makanya seandainya saya dikasih kuasa penuh untuk mengubah satu sistem sepak bola di Aceh ini, saya pengen menghidupkan asosiasi sepak bola di kabupaten kota ini menjadi sebuah magnet baru. Jadi asosiasi kabupaten ini kita kasih keleluasaan lah. Kita cari sponsor dari provinsi. Kita buat suatu, misal Liga 4 nih. Liga 4 kan penyaringannya dari tingkat kabupaten kota Bang. Dari tingkat kabupaten kota, sponsor kita yang cariin, kabupaten kota buat semeriah mungkin, seprofesional mungkin di daerah, sehingga ketika tim yang mewakili kabupaten kota main di ajang final di Liga 4 provinsinya,
bisa maksimal. Karena kan Liga 4 tuh setelah Liga 1, Liga 2, Liga 3 baru Liga 4. Mungkin berbarengan lah Liga 3 sama Liga 4. Nah itu yang pengen saya ubah, sistem penyelenggaraannya yang harus profesional. Oke, keren sekali. Terima kasih Bang Idong. Siap, Bang. Sudah bersama podcast Kupi Saring untuk Siap. edisi hari ini. Iya. Kupinya nggak ada ini. Iya nggak Air apa-apa. putih hari ini. Mineral ya. Kupi nanti setelah ini kita saring. Di warkop. Di warkop ya kita saring nanti ya. Terima kasih sudah berbagi pandangan, Siap Bang. berbagi solusi juga ya untuk sepak bola Aceh. Semoga sukses juga untuk Persirajanya. Dan harapannya itu tadi ya, Liga 1 kayak harga mati lah boleh. Harga mati dong. Tahun Tetap harga mati. Liga 1 harga mati tetap. Oke, baik. Nanti kita itu tadi harus kita realisasikan. Tarung dengan manajemen Persiraja kita harus realisasikan. Nanti kita uji coba. Live di Boleh live ya. kita ngomong sama tim deh. Live di radio nanti ya. Di radio Iya. kan di belakang layar juga Bang Idong ceritakan tadi kan. Iya. Dulu nonton atau mengikuti pelaksanaan pertandingan Persiraja dari radio gitu ya. Kan kalau di luar Bang masih ada tuh Bang live. Jadi Masih. orang nonton di stadion tapi pakai handsfree untuk dengar radio kebanggaan dia, komentatornya. Mereka nanti mungkin Persiraja kalau jadi ya kita jadi media partner, radio tetap nyiarin. Jadi banyak penonton di stadion itu juga dengar radio di telinganya. Menonton sambil mendengar. Iya, tapi juga ada yang enggak gitu kan. Oke. Sekali lagi Bang Idong, terima kasih ya sudah hadir di Kupi Saring. Sukses terus. Iya, makasih Bang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Lantak laju. Lantak laju. Mantap laju.